Assalamualaikum ya ade ya ote. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan mengucapkan selamat menjalankan ibadah pada bulan puasa yang penuh rahmat ini. Dengan menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan penuh, PDI Perjuangan percaya bahwa seluruh umat Islam mampu menjalankan ibadat dengan sebaik-baiknya, melakukan olah jiwa dan raga, sehingga di dalam bulan yang suci, selain memohon rahmat kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga mendoakan bagi bangsa dan negara agar kita semua di dalam bulan suci ini selalu mendapat bimbingan, mendapat rahmat, agar kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia Raya kita senantiasa penuh rahmat, persatuan, penuh berkah, penuh solidaritas, penuh gotong royong, dan bulan ini kita menggembleng seluruh jiwa raga kita. Sekali lagi selamat menjalankan ibadah puasa bulan yang penuh rahmat ini. Kita syukuri bersama dan kita jalankan dengan penuh kekhidmatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan datang, alam pun riang, menyambut bulan yang berkah. Umat berdendang
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat BKN dimanapun Anda berada, kita kembali berjumpa dalam acara Inspirasi Ramadan BKN PDI Perjuangan pada tahun 2022. Pada program Menjelang Sahur kali ini, sambil sobat sekalian menunggu waktu sahur, kita akan menimba ilmu sekaligus mendiskusikan banyak topik khususnya, baik pandangan Islam tentang nilai-nilai budaya dan tradisi, serta tentunya hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas kita di bulan Ramadan yang dapat menjadi bekal kita dalam menjalankan ibadah selama 1 bulan ke depan nantinya. Sahabat BKN dimanapun Anda berada, anjuran berpuasa tertuang dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, sobat sekalian, tentu tidak hanya sekedar wajib berpuasa saja, melainkan ada makna dan hakikat dari puasa atau Ramadan itu sendiri. Nah, dalam episode pertama di bulan Ramadan ini, kita akan berbincang sebuah tema ringan namun begitu sangat penting mengenai hakikat sesungguhnya dari bulan Ramadan serta bagaimana kita dapat mengisi bulan ini agar dapat memperoleh banyak kebaikan dan banyak pahala. Nah, untuk membahas hal ini bersama kita telah hadir sosok seorang tokoh cendekiawan Muslim Indonesia, anak dari seorang petani kecil dari Sragen yang menempuh pendidikan sebagai seorang dokter lulusan dari Harvard University, yaitu Dr. Sukidi. Selamat pagi, Pak Dokter. Selamat pagi, Mbak Dewi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah, di tengah kesibukan beliau, qadarullah, beliau bisa menyempatkan hadir dalam program Inspirasi Ramadan BKN PDI Perjuangan kali ini. Nah, Bapak Dokter, mungkin alhamdulillah kita kembali dipertemukan pada bulan Ramadan dan ini adalah tahun kedua kita semua sebagai sebuah bangsa akan melewati Ramadan di masa pandemi yang telah menguras tenaga dan pikiran kita bersama. Pada kesempatan ini tentu kami berharap dapat merefresh ingatan kita tentang bulan Ramadan sehingga kita dapat menjalankan ibadah Ramadan ini dengan baik. Nah, mungkin di kesempatan kali ini kita banyak-banyak berdiskusi, mungkin ada pertanyaan juga dari kita untuk lebih cerahnya dengan sebuah tema merenungi hakikat dari Ramadan. Jadi seperti yang sudah disampaikan di awal tadi, bahwa tidak mungkin hanya sekedar wajib puasa, wajib menahan lapar dan haus saja, tetapi bagaimana hakikat dari Ramadan itu sendiri. Nah, diawali mungkin dari pertanyaan yang pertama kepada Bapak Dokter. Kita ingin mengetahui tentang hakikat bulan Ramadan, mengapa bulan ini begitu istimewa dan begitu ditunggu-tunggu oleh umat muslim dan termasuk kita sendiri. Silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan utama tentu saja saya ingin mengaturkan rasa terima kasih yang teramat dalam kepada keluarga besar PDI Perjuangan atas undangan yang mulia ini. Undangan yang datang pada momen suci, momen bulan Ramadan. Ini satu momen yang istimewa karena pada bulan ini kita disapa Tuhan dengan satu panggilan yang mulia. Panggilan sebagai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumusiyam. Tuhan memberikan satu titah kepada orang-orang beriman untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Tapi kita tidak tahu siapa yang dimaksud Tuhan dengan merujuk pada orang-orang sebelum kita, sebelum kalian. Karena itu kita berkonsultasi pada tradisi tafsir. Tafsir adalah satu penafsiran atas makna Al-Quran yang diproduksi oleh ulama. Salah satu mufassir yang cukup terkemuka dalam tradisi awal Islam bernama Muqatil bin Sulaiman. Min qablikum itu adalah merujuk pada Ahlul Injil. Orang-orang yang diberi kitab suci Injil. Mereka yang terlebih dahulu
diwajibkan untuk berpuasa. Jadi sebelum kita berpuasa, Ahlul Injil telah diwajibkan untuk berpuasa. Iya. Itu bukan kata saya, itu kata Muqatil bin Sulaiman, seorang mufasir yang menulis satu kitab tafsir yang utuh, tafsir Muqatil bin Sulaiman itu sendiri. Oleh Imam Tobari, seorang penafsir lain awal abad pertengahan, menafsirkan min qablikum, orang-orang sebelum kamu, itu merujuk pada Ahlul Kitab. Ahlul Kitab ini adalah those who were given scripture before Muhammad, before the Quran. Jadi mereka yang telah diberikan scripture, kitab suci, atau divine writing, tulisan wahyu dari Tuhan yang diberikan kepada Injil kepada Nabi Isa dan Taurat kepada Nabi Musa. Karena itu melalui ayat ini kita diingatkan satu pesan bahwa puasa yang kita jalankan itu telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kita. Iya. Itu menandakan bahwa kita harus memberikan satu respect, satu penghormatan kepada orang-orang sebelum kita. Umat Kristen, umat Yahudi, dan umat-umat sebelum kita. Karena mereka juga diutus seorang nabi untuk memberikan satu kabar baik kepada mereka. Tujuan berpuasa adalah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan saya kira ini menjadi pesan penting untuk selalu kita renungkan di bulan suci Ramadan ini, agar kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Tetapi Tuhan mengingatkan kita, jangan mengklaim diri kita lebih suci, lebih bertakwa, lebih mulia dibanding yang lain. Karena, dan ini hakikat puasa, hanya Tuhan sebenarnya yang tahu siapa di antara kita yang paling bertakwa. Hanya Tuhan. Karena itu kita harus selalu bersikap rendah hati dalam beribadah kehadirat Tuhan. Itulah kenapa puasa itu begitu istimewa. Begitu istimewa. As-shaumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku dan Tuhan yang akhirnya memberikan satu pahala. Masya Allah. Karena itu kita harus selalu menumbuhkan satu sikap ketulusan, satu sikap keikhlasan dalam beribadah kepada Tuhan. Beribadah tidak boleh dipamerkan, beribadah tidak boleh dipakai untuk sombong-sombongan, tapi beribadah murni karena kita merasakan dan membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kita. Tidak ada unsur ria ya? Tidak ada unsur ria Tidak ada sama unsur sekali. ria dalam ibadah, insya Allah. Baik, Pak Dokter, ini satu hal yang bisa kita kutip dari jawaban beliau tentang mengapa bulan Ramadan ini begitu ditunggu-tunggu, karena memang di bulan Ramadan salah satu kita untuk mencapai yang namanya takwa. Ya, karena nanti di hadapan Allah juga kita akan ditanya, yang membedakan manusia adalah takwanya ya, Pak Dokter ya. Betul sekali. Bukan siapa yang paling kaya, siapa yang paling cantik, siapa yang paling berkuasa, tetapi yang membedakan manusia di mata Allah adalah unsur ketakwaannya. Dan di bulan Ramadan ini kita bisa menggapai takwa yang sebesar-besarnya, karena pahala yang berlipat ganda tentu akan ada di bulan Ramadan ini. Begitu ya, Pak Dokter. Betul. Dan selanjutnya kita mau diskusi terkait di Indonesia kita sudah melewati pasca pandemi ini di tahun kedua ya Pak Dokter ya, dan begitu banyak yang terjadi sekarang, salah satunya kesulitan masyarakat sekarang pada bahan pokok, kemudian juga sebagian dari masyarakat kita ada yang tidak mempunyai pekerjaan. Nah, kondisi ini salah satu kesulitan yang tengah dihadapi oleh masyarakat kita Indonesia. Yang mau kita diskusikan bagaimana makna Ramadan terkait dengan kemanusiaan, terlebih di era pasca pandemi yang dua kondisi tadi. Bagaimana kita memaknai kondisi seperti ini di bulan Ramadan? Terima kasih. Ramadan sebenarnya melahirkan satu simpati
satu empati, dan lebih penting dari itu adalah menyegarkan kembali tentang kemanusiaan itu sendiri. Masya Allah, ya. Humanity. Kenapa kemanusiaan? Karena pada bulan suci ini kita diwajibkan untuk menahan rasa lapar dan dahaga. Dari situ lahir satu pelajaran moral tentang bagaimana kita memberikan satu empati kepada mereka yang tidak punya apa-apa dan setiap hari dalam keadaan lapar dan dahaga. Tidak sedikit di antara kita yang termasuk kelompok mustadafin, kelompok orang-orang yang lemah, bukan karena mereka tidak bisa maju, bukan karena mereka tidak bisa sukses, tapi karena mereka memang tidak memperoleh satu keberpihakan dari kita. Karena itu Ramadan dan puasa ini menyegarkan kembali pengalaman kita sebagai manusia untuk memberikan satu empati, satu simpati, dan satu kepekaan kemanusiaan. To be sensitive to humanity. Masya Allah. Kita agar lebih peka terhadap pengalaman kemanusiaan. Karena hakikat kemanusiaan itu adalah satu dan setara. Dan ingat kata-kata Bung Karno, my nationalism is humanity. Iya. Nasionalisme Bung Karno itu adalah peri kemanusiaan itu sendiri. Dan tentu saja Bung Karno sebagai seorang pemikir besar tak lepas dari pengaruh Mahatma Gandhi yang mengibatkan kemanusiaan sebagai keluarga. Yang satu anggota keluarga menopang dan membantu keluarga lain. Dan itulah kemanusiaan yang satu dan setara, yang tidak mengenal batas-batas agama, batas-batas suku, batas-batas etnis, tapi kita semua diikat oleh satu kesatuan sebagai manusia yang memiliki satu dignity of human being, satu harkat dan martabat manusia. Dan karena itu hikmah dan hakikat dari Ramadan itu adalah menumbuhkan kesadaran kemanusiaan kita. Kesadaran kemanusiaan agar kita lebih empati, lebih simpati kepada mereka yang tidak seberuntung kita. Masya Allah. Iya, terima kasih Pak Dokter. Jadi memang untuk kita yang dalam kondisi lebih baik itu setara atau sama dengan istilah welas asih ya kalau di Jawa. Nah, terkait nih untuk diskusi lebih lanjut, makna Ramadan tentang etika welas asih kepada sesama. Nah, kita mau bahas itu tentu di bulan Ramadan ini ada kaitannya dengan fastabiqul khairat ya dokter ya. Betul. Ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 148. Nah, untuk lebih khususnya mungkin kita diskusinya makna Ramadan terkait dengan etika welas asih kepada sesama di bulan puasa ini. Ya, ini masih punya keterkaitan dengan spirit kemanusiaan yang digelorakan oleh Bung Karno dan juga yang lahir dari rahim puasa itu sendiri, rahim Ramadan itu sendiri. Welas asih atau belas kasih itu adalah kita dan tentu saja saya dan umat Islam pasti selalu mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih. yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ini adalah nama Tuhan yang mestinya memberikan inspirasi kepada kita semuanya untuk meneladani tentang apa yang disebut dengan the God of compassion, Tuhan yang Maha Pengasih, and the God of mercy, Tuhan yang Maha Penyayang. Karena itu etika Ramadan ini mestinya menumbuhkan satu bukan hanya kepekaan kemanusiaan, tetapi terkait dengan kemanusiaan itu sendiri adalah the ethic of compassion. The ethic of compassion itu lahir karena berangkat dari satu kesadaran bahwa kita
memaknai kehadiran Tuhan sebagai the God of compassion, Ar-Rahman, and the God of mercy, Ar-Rahim. Iya. Dan dua kata kunci ini mestinya memberikan satu kesadaran kita untuk memberikan satu sikap belas kasih kepada sesama. Bukan karena kita kasihan kepada mereka, Iya. tapi lebih karena panggilan ketuhanan. Panggilan yang keluar dari nurani kita Dan anjuran agama kita. dan ya? anjuran agama Masya Allah. untuk berbelas kasih kepada sesama. Berbelas kasih itu menurut Karen Armstrong, seorang biarawati yang menulis buku cukup banyak dan cukup disegani di Amerika maupun di Eropa. She is truly ambassador of Islam in the West. Karen Armstrong benar-benar menjadi seorang duta besar Islam di Amerika maupun di Eropa. Karen Armstrong menerjemahkan compassion itu bukan karena kita kasihan kepada yang lain, tetapi compassion itu memberikan makna bahwa kita masuk ke dunia penderitaan orang lain. People suffering. Kita masuk ke dunia mereka, merasakan penderitaan mereka, dan menjadi bagian dari hidup kita. Karena itu, ethic of compassion itu sebenarnya menumbuhkan satu etika sosial untuk kita merasakan penderitaan mereka yang lemah, yang tertindas, yang mustadafin, yang kelompok miskin dan marginal. Mereka itulah yang mestinya menjadi orientasi dari gerakan kita, orientasi dari puasa kita. Puasa menahan rasa lapar dan haus, menumbuhkan satu kepekaan kemanusiaan, tapi juga merasakan, kita akhirnya merasakan people suffering, mereka yang menderita dan hidup dengan jalan penderitaan. Karena itu kita tidak pantas untuk bermewah-mewah, untuk pamer kemawahan di tengah penderitaan. Yang perlu kita tunjukkan apa yang kita bisa berbuat untuk mereka. Baik. Dan bisa kita kutip di sini dari penjelasan beliau tentang etika welas asih untuk dalam memaknai bulan suci Ramadan ini, bahwa kita yang dalam kondisi lebih baik itu ada anjuran mungkin di seluruh agama untuk berbuat kepada sesama makhluk dalam kemanusiaan, tetapi juga sebagai individu yang mempunyai diri sendiri, kita juga harus menumbuhkan sikap percaya akan Tuhan Yang Maha Esa. Betul. Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, beliau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan kita tentu akan percaya tidak ada kesulitan atau tantangan melebihi dari kemampuan setiap manusia untuk menanggungnya atau menerimanya. Begitu ya Pak Dokter. Dan terkait nih dengan kerukunan dan tegaknya kebenekaan di Republik Indonesia, bagaimana Ramadan di bulan Ramadan ini dengan kerukunan dan tegaknya kebenekaan Indonesia kita memaknai bulan Ramadan? Ya, karena Tuhan memiliki sifat pengasih dan penyayang, the God of compassion and the God of mercy. Karena itu kita perlu meneladani satu spirit, satu misi yang telah diemban oleh Muhammad. Misi tentang kenabian yang memberikan satu inspirasi dan bahkan satu keteladanan moral keagamaan kepada kita untuk memberikan satu rahmat kepada semua. Karena kita berangkat dari satu kesadaran bahwa Nabi pun diutus sebagai mercy for all people. Iya. Sebagai rahmat kepada semua manusia. Karena itu cara kita menerjemahkan spirit kenabian yang diajarkan oleh Nabi dan diajarkan oleh baginda Rasulullah adalah selalu menebarkan satu loving kindness kepada sesama. Bukan hanya kepada umat Islam, tapi kepada sesama manusia. Karena mereka semua adalah umat Tuhan, dan mereka semua
memiliki apa yang selalu saya sebut sebagai the dignity of human being. Martha Nussbaum, seorang filsuf terkenal di Amerika, menyebutnya sebagai internal capability. Satu kapabilitas internal yang melekat pada diri manusia dan layak dan wajib kita berikan satu penghormatan, satu penghargaan karena by virtue of being human. Karena mereka sebagai manusia yang memiliki harkat dan martabat kemanusiaan. Karena itu, karena Nabi diutus sebagai mercy for all people, dan kita harus menerjemahkan itu dalam konteks kerukunan. Bahwa kita, umat Islam, harus menjadi umat yang memberikan loving kindness. Satu sikap kasih sayang kepada sesama umat manusia. Bukan hanya sesama umat Islam, tapi kepada sesama umat manusia. Mereka berhak untuk memperoleh satu sikap kasih sayang dari kita. Kalau kita benar-benar meladani satu keteladanan, satu nilai, satu spirit yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Dengan cara apa? Dengan cara menerjemahkan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Islam yang memberikan rahmat kepada sesama. Islam yang menebarkan kasih sayang, belas kasih, dan juga spirit kemanusiaan kepada sesama umat manusia. Itulah Islam yang mestinya kita junjung tinggi, kita kobarkan, kita tegakkan. Islam yang memberikan rahmat kepada sesama. Karena itu, watak Islam itu harus bersikap inklusif dan universal. Inklusif artinya terbuka kepada semua umat manusia. Memberikan satu keteduhan, memberikan satu kenyamanan, memberikan satu spirit yang semua orang merasa mendapat kasih sayang dari keberagamaan kita, keberislaman kita. Masya Allah. Karena itu dakwah yang mestinya kita kembangkan adalah dakwah yang semangatnya rahmatan lil alamin itu sendiri. Islam yang semangatnya rahmatan lil alamin. Bukan dakwah yang menebar kebencian, bukan dakwah yang menghasut, bukan dakwah yang Mempropaganda ya. mempropaganda. Karena itu kerukunan ini dapat tegak kalau kita mengembangkan dakwah yang oleh tuntutan Quran dengan cara bil hikmah, dengan cara satu kearifan, kebijaksanaan. Kata Muqatil bin Sulaiman, bil hikmah itu artinya bil Quran. Artinya kita dakwah dengan Al-Quran. Al-Quran. Dan tak kalah pentingnya adalah bil mau'izatil hasanah. Dengan nasihat yang baik. Dengan tutur kata yang santun. Sekiranya kedua hal ini sudah disampaikan dan terjadi perbedaan di kalangan audiens, di kalangan masyarakat, wajadilhum billati ahsan. Berdebatlah dengan cara yang lebih baik. In the best manner. Dengan cara yang baik. Bukan dengan baku hantam, bukan dengan menebar hoax, bukan dengan menghadik satu sama lain, tapi wajadilhum billati hiya ahsan. Berargumentasi secara persuasif, secara rasional, secara lebih baik. Dan jika ini betul-betul kita hayati, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, insya Allah kerukunan antar, bukan hanya antar umat Islam, tapi juga antar umat beragama. Karena apa? Karena kita memiliki satu kesadaran bahwa kita ini memang diciptakan bersuku-suku, berbeda-beda, berbangsa-bangsa, agar in order for you to know one another, agar kita itu saling mengenal satu sama lain. Tapi kebinekaan itu hanya bisa tegak bukan sekedar kita mengenal satu sama lain, bukan sekedar saya mengenal Mbak Dewi. Kebinekaan tidak akan tegak hanya sekedar mengenal satu sama lain. Kebinekaan harus ditopang dengan ikhtiar setiap warga negara untuk melibatkan diri secara aktif dalam mencintai, dalam berkontribusi, dalam ikhtiar bersama untuk membangun negeri ini,
untuk melayani umat manusia, untuk membantu kepada sesama. Karena itu setelah sikap saling mengenal, kita harus melakukan active engagement, keterlibatan aktif untuk saling bantu menahan. Karena itu kenapa negara ini disebut negara gotong royong, kata Bung Karno. Karena ikhtiar kita untuk selalu gotong royong, selalu bantu-membantu, karena berasa satu kesadaran bahwa kita semua umat yang satu, yang setara, yang sama, yaitu adalah warga negara Indonesia. Dan juga kesadaran bahwa kita semua adalah saling tergantung, interdependent. Ketergantungan ini menjadi spirit kita berbangsa. Bung Karno menyebut negara gotong royong, seorang Buddhis dan aktivis kemanusiaan Sudame menyebutnya sebagai interdependent. Kita saling tergantung satu sama lain. Karena itu kita perlu menumbuhkan satu kepekaan, satu belas kasih, satu sikap untuk menolong sesama. Untuk apa? Co-rising. Agar kita tumbuh besar secara bersama-sama. Itu istilah yang bagus sekali yang disampaikan oleh Bapak Sudame dalam buku Mindfulness Based Business itu. Iya, jadi Al-Quran tidak hanya menganjurkan kita untuk memelihara hubungan hablum minallah ya, Pak Dokter, tetapi juga hablum minannas di antara kita sesama manusia. Dan agar, Islam agar kita tumbuh bersama, menjadi bangsa yang maju, menjaga kerukunan, umat juga besar, akhirnya kita tercipta satu kebinekaan. Karena kebinekaan adalah rahmat Tuhan yang harus kita syukuri. Ya, harus kita sambut secara optimis agar kita semua selalu bersatu dalam keragaman. Ingat bahwa united we stand, divided we fall. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Karena itu kesadaran bahwa kita semua saling tergantung, interdependent, tapi juga co-rising seperti yang disampaikan oleh Bapak Sudame. Itu penting sekali. Kita semua tergantung satu sama lain, saling gotong royong, karena itu kita tumbuh bersama menjadi bangsa yang besar. Terima kasih. Masya Allah ya, terima kasih. Jadi kita harus sama-sama menjunjung tinggi nilai kerukunan dan kebinekaan dalam Islam yang rahmatan lil alamin tentu ya Pak Dokter. Dan luar biasa diskusi kita, semoga teman-teman dapat menarik hikmahnya. Dan sebelum ditutup nih Pak Dokter, nah kita minta spesial apa pesan untuk kita sebagai masyarakat Indonesia agar dapat mengisi Ramadan kali ini dengan penuh semangat. Pesan dari Pak Dokter sendiri. Pemirsa Budiman, saya ingin mengajak diri saya sendiri dan juga kita semua untuk selalu memiliki satu kepekaan kemanusiaan, untuk menumbuhkan satu spirit belas kasih, dan juga untuk selalu memikul tanggung jawab bersama kita sebagai bangsa. Karena itu, dalam situasi di mana kita sedang menghadapi pandemi, dan insya Allah kondisi kita sedang membaik, kita harus selalu menopang satu sama lain, bergotong royong, bersatu padu, agar kita semua bangkit dari krisis ini, dan kita semua menjadi bangsa besar, umat yang besar. Itu semua kalau kita semua memiliki satu kesadaran untuk berpartisipasi, untuk berkontribusi, sekecil apapun untuk bangsa ini. Karena itu berpikirlah untuk memberikan apa yang bisa kita berikan untuk kemajuan bangsa ini, untuk umat, untuk warga negara. Iya, tetap semangat untuk berkontribusi untuk negara dan dalam kemanusiaan itu sendiri. Masya Allah, baik Sobat NKRI, sekalian dimanapun berada, begitu luar biasa perbincangan kita pada pagi hari ini. Sampai tak terasa kita sudah berada di penghujung waktu acara kita, bagaimana memaknai bulan Ramadan ini agar kita dapat memaksimalkan seluruh kegiatan kita di bulan ini dengan semangat yang besar, dan tentu agar nantinya kita bisa keluar sepenuhnya dengan perubahan dalam tubuh, pikiran, dan jiwa.
Sobat NKRI semuanya, Sobat BKN dimanapun berada, mari kita terus jaga toleransi dan harmoni dengan terus melestarikan ajaran-ajaran ulama terdahulu. Hidup dalam harmoni sesuai konteks jiwa Pancasila yang hidup di lautan masyarakat yang religius. Sebagaimana pesan Bung Karno tentang relasi nilai keagamaan dan kebangsaan, bahwa konteks Indonesia adalah Pancasila yang hidup di tengah lautan masyarakat yang religius. Kita akan berjumpa kembali esok hari tentunya pada jam yang sama di akun YouTube BKN PDI Perjuangan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Terima kasih Pak Dokter sudah sempat hadir pada pagi hari ini. Semoga sehat-sehat selalu. Assalamualaikum ya aki ya oti. Assalamualaikum ya aki ya oti. Assalamualaikum ya ati ya oti. Assalamualaikum ya ati ya oti. Salam-salam hai saudaraku, semoga Allah merahmatimu. Salam-salam wahai semua, semoga hidup jadi bahagia. Bila hati terasa sedih, bila jiwa terasa hampa, mungkin kita sudah lupa berzikir tenangkan jiwa. Assalamualaikum ya ahli ya oti. Assalamualaikum ya ade ya ote. Bila langkah sempit dunia, meski dicari alangkah susah, mungkin kita sudah lupa sedekah lapangkan harta. Dalam hidup semua bekerja, kadang salah kadang berdosa. Jangan-janganlah putus asa, ampunan Allah selalu terbuka. Assalamualaikum ya ade ya oti. 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 Salam-salam hai saudaraku, semoga Allah merahmatimu. Salam-salam wahai semua, semoga hidup jadi bahagia. Dalam hidup tiada sempurna, kadang hilaf kadang terlupa. Jangan-janganlah putus asa, ampunan Allah selalu terbuka. Assalamualaikum ya ahli ya uti. Assalamualaikum